Salam jumpa kembali dalam pembelajaran hari ini. Hari ini kita akan belajar tentang aplikasi pengolah angka Microsoft Excel. Video ini merupakan video lanjutan dari video pembelajaran sebelumnya. Pembelajaran hari ini kita akan membahas yang pertama, menggunakan wrap text. Yang kedua, menggunakan orientation. Yang ketiga, menambah baris dan kolom. Yang keempat, menghapus baris dan kolom. Yang kelima, menyalin baris dan kolom. Wrap text berguna untuk mengatur posisi teks agar posisi teks menyesuaikan sesuai dengan lebar dan kolom. Dan orientation adalah untuk mengubah kemiringan teks. Mari kita simak penjelasan dari pembelajaran hari ini dengan menggunakan soal berikut ini. Mari kita mulai. Kita buka terlebih dahulu file Excel yang sudah pernah dibuat. Kita klik bagian File Explorer, kemudian pilih bagian, saya simpannya di bagian dokumen. Kemudian saya pilih di folder soal, saya jadikan satu dalam satu folder. Kemudian ini saya buka file Excelnya. Ini file Excel yang sudah saya buat yang dari video yang sebelumnya. Oke, kita bandingkan dengan soal yang baru. Soal yang baru ini hampir sama, hanya ada penambahan nama di bagian baris, ada yang dihilangkan, ada penambahan kolom dan baris ya. Oke, kita akan mulai. Yang pertama, antara nama dan tempat tanggal lahir ternyata ada kolom yang di sini namanya status karyawan. Kita akan menambahkan kolom di antara nama dan tempat lahir dengan cara kita di sini klik dulu yang D di sini. Karena di tempat lahir ya, kolom tempat lahir itu di kolom D, saya klik insert di sini, kemudian klik insert sheet column. Karena yang di penambahan kolom namanya insert sheet column, kita tekan saja atau tekan klik kiri, kemudian akan muncul kolom di antara nama dan tempat lahir. Kita tulis saja status karyawan. Oke, tulisannya status karyawan ini tertutup di kolom D. Kemudian kita akan menggunakan wrap text yang fungsinya untuk mengatur posisi teks supaya teksnya akan menyesuaikan dengan sesuai lebar kolom. Kita klik bagian wrap text. Nah, jadi tulisannya akan ke bawah sendiri dengan menggunakan wrap text. Oke, kita sudah buat tengah. Ini sudah berada di perataannya, berada di tengah, dan juga perataannya juga yang dipakai ada middle, jadi berada di tengah-tengah. Oke, sudah benar. Kita lihat lagi di sini ada penambahan apa lagi? Di sini ada juga penambahan lama kerja tahun di sini. Oke, kita buat. Oke, sudah kita tulis. Kemudian saya kecilkan dulu saja kolomnya supaya kecil, karena ini kolomnya kecil di soal. Kemudian saya wrap text. Oke, saya wrap text dulu supaya menyesuaikan. Kemudian saya rotasi pakai rotation. Untuk merotasi teks saya pilih yang rotate text up. Oke, sesuai. Oke, di sini terlihat ada nama yang hilang dan ada penambahan nama. Oke, di
di sini antara di atas Gisela ada nama lagi, kemudian di atas Michael juga ada nama, tetapi yang namanya Valentine ini dihilangkan. Oke, yang pertama kita klik dulu bagian yang ini ya, Mikael. Kita klik bagian insert, klik bagian insert sheet rows karena kita penambahan baris. Oke, kita ketik oke, di atasnya Gisela juga ada lagi, kita bisa insert di sini seperti ini, penambahan. Oke, atau bisa cara yang kedua, saya akan mempraktekkan cara menyaring garis supaya yang di atasnya tidak berwarna biru semua ya. Ini ya, bisa dengan cara tadi ya, klik ini bagian hierarkinya, kita klik insert ya, kemudian insert sheet column, atau bisa kalian seperti ini, saya blok di baris 5 ini, saya klik kanan insert, itu cara yang kedua untuk menambahkan. Kemudian tambah lagi di sini namanya, di sini yang di atasnya Hengki adalah namanya Gisela. Oke, kita salin saja, kita salin, kita blok dulu yang kita salin yang di sini ada namanya copy, kita copy saja, kemudian kita letakkan yang akan kita copy, baris yang kita akan pastekan ya, kita akan pastekan, kita blok dulu, kita kalau sudah, kita langsung klik bagian paste. Nah, akan tersalin, akan menjadi 2. Oke, yang bagian atas kita blok lagi supaya kita hapus, kita delete. Nah, sekarang tinggal kita tulis yang namanya, yang pertama adalah Eka Juang. Oke, sudah, kita lihat namanya, yang namanya Valentine ini tidak ada, kita hapus. Caranya kita blok dulu, kita klik, kita blok dulu ya di baris 8 karena ini berada di baris 8, kita blok dulu di baris 8. Kemudian di sini ada nama sebelahnya insert, ada namanya delete, kita klik saja namanya delete sheet rows, kita hapus namanya menghapus baris, kita klik. Nah, akan menjadi hilang. Sama saja kalau saya akan berikan contoh seandainya untuk menyalin dan menghapus kolom ya, menyalin atau menghapus kolom. Misalnya ini status karyawannya saya letakkan di belakang sini misalnya. Oke, saya blok ini misalnya saja. Oke, ini saya blok, kemudian saya copy, kemudian di sini saya blok lagi yang di bagian kolom C, saya paste. Ini adalah cara untuk menyalin kolom ya. Kemudian untuk menghapus kolom sama saja seperti baris, kita delete, kita blok dulu yang kita mau kita hapus dulu. Misalnya yang kita mau hapus, misalnya ini yang tadi saya buat salin tadi yang sudah saya copy, ini saya hapus lagi karena ini hanya sebagai contoh ya. Kita blok, kita klik bagian delete dengan delete sheet column, nah akan hilang. Oke, itu cara untuk menghapus atau menyalin atau menambahkan kolom. Oke, sekarang kita berbagi lagi untuk data tabelnya. Di sini ada angka 1 dan di sini hilang. Kita tambahkan angka 2 di sini. Kita bisa membuat angka secara urut tanpa kita harus mengetik, tetapi harus kita ketik dua angka yang harus berurutan, angka 1 dan 2 seperti ini. Kita blok.
Kita di sini ada namanya, ada garis plus ya, hitam di sini di bagian pojok sebelah kanan. Kita seret saja, kita seret ke bawah seperti ini. Nah, otomatis akan secara urut angkanya seperti itu. Oke, di sini juga dilihat, di sini kontrak, di sini kontrak juga. Kita juga bisa dengan, supaya untuk sama tulisannya, karena ini bagian yang namanya Gisela juga namanya juga 100 kalinya kontrak, kita bisa seret saja supaya sama dengan atasnya. Oke, nah supaya sama kita seret aja pakai tanda plus di sini ya. Oke, kemudian di sini yang metal tetap. Oke, kita sesuaikan dulu apa dengan soalnya. Oke, tinggal kita isi di sini nama kerjanya. Oke, kita buat tengah karena ini berada di tengah, kita blok dulu. Kita buat tengah dan tengah ya. Sudah. Kalau sudah, sekarang kita atur bordernya dan font colornya dan fill colornya ya. Kita atur. Yang pertama kita atur dulu bordernya. Oke, kita blok bordernya yang bagian atas seperti yang kemarin di video sebelumnya sudah pernah saya bahas dengan border. Oke, pilih yang ini, ada bentuknya 2, barisnya kita pilih terus bawahnya 2, langsung diklik sama, kemudian bawahnya juga yang bawah ya, klik bagian border, kemudian klik. Oke, lanjut lagi untuk yang bordernya, yang ini warnanya hijau, kita ganti warnanya hijau. Oke, di sini saya ganti warna hijau. Move border. Oke, border, kemudian move border kita ganti warnanya hijau. Oke, yang seperti ini. Oke, sudah. Selanjutnya kita ganti yang bagian untuk border yang vertikal. Oke, yang di sini saya beri warna biru. Ini saya agak cepatkan. Kalau mau lihat yang sebelum, kalau mau agak lebih lambat bisa lihat di video yang kemarin. Oke, sudah. Yang kita buat lagi warna kuning. Oke, barisan yang warna kuning belum. Oke, sudah sama untuk bordernya. Sekarang kita tinggal tulisannya jadikan hitam semua. Oke, kita blok dulu semua hitam. Oke, sudah. Kemudian untuk fill colornya, tabelnya, desainnya bisa diwarna. Nah, warnanya ada di warnanya berbeda, kita beri warna yang berbeda ya. Kemudian yang bawah hijaunya hijau agak lebih muda. Ya. Oke, kita tinggal memberikan judul di atasnya ini ya, karyawan PT Aksus 45. Kalau sini terlalu mepet, kita bisa gunakan penambahan baris lagi seperti tadi. Klik bagian atasnya, kita klik insert sheet rows. Oke, kemudian kita menggabungkan sel dari kolom B sampai I di baris 2 ya. Kita gabungkan selnya seperti ini, kita blok dulu. Kita klik yang match and center. Oke, sudah akan tulisan akan berada di tengah-tengah. Kita langsung ketik, kita buat bold,
Oke, kita ukurannya kita naikkan, misalnya 14, kita tulis. Oke, besar semua ke areanya. Oke, sudah selesai, sudah sama. Kita bandingkan, kita sudah sana. Oke, kalau sudah selesai kita buat, kita save karena ini tabel yang sudah pernah saya buat, jadi saya akan menyimpankan dengan nama file yang lain. Kita klik bagian file, kemudian klik bagian pilih yang save as. Nah, save as adalah untuk menyimpan dengan file nama yang lain. Kita klik save as. Ini saya pilih di bagian soal sini. Oke, saya berikan nama contoh soal 2A seperti itu, dan klik save. Sekian dan terima kasih. Salam sehat, tetap semangat, selamat mencoba.